Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lika Anggriani, NIM 1702254244012 akan menjelaskan tentang perbedaan kitin, kitosan, dan selulosa. Perbedaan kitin, kitosan, dan selulosa itu terletak di rumus kimianya. Rumus kimia kitin itu adalah rumus beta 1-4 2-asetamido 2-deoksi-D-glukopiranosa. Rumus kitosan kopolimer D-glukosamin dan N-asetil D-glukosamin dengan ikatan. Dan selulosa itu adalah senyawa turunan yang dari gugus hidroksil pada atom C2 digantikan oleh gugus asetamido. Kitin itu tidak larut dalam air, bersifat hidrofobik dalam alkohol serta tidak larut dalam asam maupun alkali encer. Kitosan itu tidak larut dalam air, namun larut dalam asam memiliki viskositas cukup tinggi ketika dilarutkan. Selulosa tidak stabil terhadap reaksi kimia. Gugus kitin itu gugus asetil CH3CO, gugus kitosan gugus amina NH, gugus selulosa itu adalah hidroksil OH. Di sini kita akan melihat rumus kimia kitin, kitosan, dan selulosa. Terdapat perbedaan di yang sudah saya jelaskan tadi, yang di pada gugusnya. Gugus kitin itu asetil, setelah melalui proses deasetilisasi atau penghilangan asetilisasi, jadilah gugus amina. Gugus amina inilah yang nanti akan diproses lagi menjadi gugus hidroksil atau selulosa. Yang kedua, mekanisme kitosan sebagai penjernih air bersih. Di sini saya mengutip dari Pipis Supijah et al. 2008. Jadi filter kitosan itu di sini dia memakai 4 perlakuan. Yang pertama kontrol A1, A2, A3. A1-nya 5 gram, A2 10 gram, dan A3 15. Terus air sumur yang sudah direndamkan dengan konsentrasi kitosan terbaik yaitu 1 ppm, dan saring dengan filter kitosan yang telah dibuat tadi. Yang ketiga, jurnal pemanfaatan kitosan di bidang kesehatan. Saya mengutip jurnal mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Evi Kurniawati dan Naufal Rafif Putranta. Ini dia meneliti tentang potensi biopolimer kitosan dalam pengobatan luka. Seperti kita tahu, luka itu merupakan suatu bentuk atau hilang atau rusaknya sebagian jaringan kulit pada tubuh yang biasa disebabkan oleh kontak langsung dengan sumber panas atau gigitan hewan. Beberapa proses penyembuhan luka, proses biologis kompleks yang melibatkan biokimia dan respon seluler yang berurutan, pada umumnya tersebut dibagi menjadi 5 fase menurut Patrulea V et al. 2015. Jadi, manfaat kitosan ini sangatlah banyak dalam kesehatan. Antara lain yaitu sebagai bakteriostatik, imunologi, antitumor, dan antikoagulan. Terutama obat salep untuk luka. Jadi, obat salep ini cocok untuk digunakan dan tidak bersifat toksik. Yang keempat, mekanisme kitosan sebagai penyegar pangan. Ini saya mengambil dari jurnal tahun 2019 tentang pengawetan ikan nila pada fase rigor mortis. Di sini dia memanfaatkan limbah kulit udang untuk dijadikan kitosan. Setelah menjadi kitosan, dia rendam ikan nila dengan larutan kitosan. Dia merendam selama 1, 2, dan 3 jam. Setelah direndam selama jam berikut, dia amati ikan itu pada fase rigor mortisnya atau pada fase ikan mengalami pembusukan. Terima kasih.